Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muktafia dengan NIM 211410736, Program Studi Pendidikan Biologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gerak pada tumbuhan. Nah, perlu kita ketahui bagaimana sih tumbuhan itu memberi tanggapan terhadap lingkungannya. Nah, sebagian besar tumbuhan ini menghabiskan seluruh hidupnya dengan menetap di satu tempat saja. Mereka tertancap pada tempat tumbuh oleh akar-akarnya sehingga dia tidak bisa berpindah tempat. Nah, agar dapat bertahan hidup, tumbuhan harus memberi tanggapan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Nah, pada gerak tumbuhan ini terbagi menjadi beberapa bagian berdasarkan ada tidaknya rangsangan, yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama higroskopik, yang kedua endonom, dan yang ketiga etionom. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu gerak higroskopis. Nah, gerak higroskopis ini adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air dalam sel, sehingga terjadi pengkerutan yang tidak merata. Nah, contohnya ini pecahnya kulit pada buah polong-polongan, misalnya lamtoro, kembang merak, kacang buncis, kacang kedelai, dan lain-lain. Nah, mungkin sebagian dari kita seringkali melihat pada terdapat buah tanaman yang dimana terjadi pengkerutan pada kulit buahnya, mulai dari mengkerut, retak, bahkan dia bisa menyebabkan bijinya itu terpental keluar. Nah, hal ini disebabkan oleh uh, berkurangnya kadar air pada kulit buah yang menyebabkan kulit buah tersebut bisa mengkerut, memecah, bahkan retak yang menyebabkan bijinya terpental keluar. Nah, itu disebabkan oleh gerak higroskopis. Kemudian yang kedua, gerak endonom. Nah, perlu kita ketahui bahwa gerak endonom ini adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, gerak endonom juga ini disebut sebagai gerak autonom karena tumbuhan bergerak sendiri tanpa adanya rangsangan dari luar. Contohnya itu gerak kloroplas mengelilingi isi sel siklois. Nah, biasa ini bisa kita temukan pada sel tumbuhan daun hidrilla. Nah, kemudian yang ketiga, sel etionom. Nah, sel etionom ini adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar. Nah, nah, di mana gerak etionom ini berdasarkan arah geraknya itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama gerak tropisme, yaitu gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah rangsang. Tropisme positif jika arah geraknya mendekati rangsang, dan tropisme negatif jika arah geraknya menjauhi rangsang. Jadi terbagi menjadi 2 bagian juga. Nah, kemudian yang kedua gerak taksis, yaitu gerak berpindah seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang. Nah, tidak apa namanya? Tidak jauh beda dari gerak tropisme, gerak taksis ini juga terdapat gerak taksis positif dan gerak taksis negatif. Kemudian yang ketiga, gerak nasti, yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh rangsang. Berbeda dengan gerak tropisme dan gerak taksis, di mana gerak nasti ini tidak dipengaruhi oleh rangsang, yang di mana gerak ini disebabkan terjadinya perubahan tekanan turgor akibat pemberian rangsang. Nah, di sini terdapat bagian-bagian gerak tropisme. Nah, bagian-bagian gerak tropisme ini yang pertama yaitu fototropisme atau heliotropisme, di mana fototropisme ini merupakan rangsang yang berupa cahaya. Contohnya gerak ujung batang yang tumbuh mengarah ke sumber cahaya. Nah, seperti tadi yang dijelaskan bahwa gerak tropisme ini juga terdapat gerak positif dan negatif, di mana apabila tumbuhan tersebut menuju cahaya matahari, maka fototropisme positif. Namun sebaliknya, jika apabila gerak tumbuhan tersebut menjauhi matahari, maka disebut sebagai fototropisme negatif. Nah, bisa kita lihat pada contoh tanaman kacang
tanaman kacang hijau, di mana seringkali kita menanam kacang hijau. Nah, jika kita menyimpan kacang hijau ini, misal kita simpan di jendela, maka eh, maka tanaman kacang ini akan mengikuti arah matahari, di mana ketika matahari berada di barat, maka eh, ujung batang dari tanaman ini akan mengikuti arah cahaya matahari. Sebaliknya, jika tidak mengikuti, maka dia masuk kategori gerak fototropisme negatif. Namun jika mengikuti, dia masuk kategori gerak fototropisme positif. Kemudian yang kedua, geotropisme. Nah, geotropisme ini merupakan rangsangan berupa gravitasi bumi. Misalnya gerak akar tumbuh ke dalam tanah, yaitu bisa dikatakan sebagai tropisme positif, dan gerak batang tegak ke atas disebut tropisme negatif. Nah, bisa kita lihat pada gambar di mana di sini terdapat akar, di mana di sini kita lihat pada akar. Ini akar, jika akar tumbuh ke dalam tanah, maka ini disebut sebagai tropisme positif. Sebaliknya, jika gerak batang tegak ke atas, maka ini disebut sebagai tropisme negatif. Karena ini masuk kategori gerakan gravitasi bumi. Nih, batangnya menuju ke atas dan akar menuju ke bawah. Selanjutnya, yang ketiga yaitu gerak hidrotropisme, di mana gerak hidrotropisme ini yaitu berupa rangsang berupa air, di mana misalnya gerak akar membelok ke sumber air. Nah, seperti kita lihat pada gambar, di mana akar pada tanaman ini dia mengikuti sumber air. Di mana terdapat sumber air, maka akar tersebut akan menuju ke sumber air tersebut. Maka itu dikatakan sebagai gerak hidrotropisme. Selanjutnya gerak tikmotropisme atau haptotropisme. Nah, yang dimaksud gerak tikmotropisme ini adalah rangsang berupa persinggungan atau sentuhan. Umumnya terjadi pada tumbuhan pemajar seperti anggur, melon, dan lain-lain. Nah, bisa kita lihat pada gambar di sini terdapat tanaman yang dimana dia menyentuh bagian rangsangan, yang dimana rangsangannya itu bisa berupa sentuhan, dimana dia akan melilit rangsangan tersebut. Kemudian yang kelima, yaitu gerak kemotropisme. Yang dimaksud dari gerak kemotropisme, yaitu yang disebabkan adanya rangsangan berupa zat kimia. Contohnya yaitu peristiwa penyerbukan. Nah, bisa kita lihat pada gambar di mana serbuk sari menempel di kepala putik. Serbuk sari menempel di kepala putik, selanjutnya dia berkecambah membentuk bulu serbuk. Dan bergerak menuju sel telur. Nah, ini dikatakan sebagai gerak kemotropisme. Kemudian yang kedua yaitu gerak taksis. Nah, perlu kita ketahui bahwa gerak taksis ini adalah gerak pindah tempat tumbuhan karena pengaruh stimulus yang dikenal dengan gerak taksis. Gerak taksis ini dapat berupa gerak pindah secara keseluruhan maupun sebagian. Nah, sebagai contoh gerak pindah tempat organel kloroplas di dalam sel ketika sel-sel elodia disinari. Contoh lainnya adalah gerak sel gamet gerak sel gamet jantan menuju ke sel gamet betina pada lumut. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini merupakan contoh gerak taksis. Nah, di mana di sini terdapat dua bagian, yaitu sebelum disinari matahari dan setelah disinari matahari. Nah, ini merupakan gerak pindah tempat organel kloroplas di dalam sel-sel tumbuhan elodia ketika disinari.
Kemudian yang ketiga yaitu gerak nasti. Nah, gerak nasti ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama seismonasti, yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang, sentuhan atau gerakan. Nah, bisa kita ambil contoh pada tanaman putri malu. Nah, seringkali kita menemukan putri malu itu kita menyentuhnya, dia akan menutup, daunnya itu akan menutup. Namun jika tidak disentuh, daunnya kembali melebar. Nah, itu karena adanya gerakan seismonastik yang dimana terjadi gerakan karena adanya pengaruh rangsang sentuhan atau gerakan. Kemudian yang kedua yaitu niktinasti, yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang dari lingkungan di malam hari. Nah, bisa kita ambil contoh pada daun lamtoro, di mana pada daun lamtoro ini ketika siang hari dia membuka, namun ketika di malam hari dia menutup. Karena itu dipengaruhi oleh gerak niktinasti, di mana dia dipengaruhi oleh rangsangan dari lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu gerak fotonasti. Nah, gerak fotonasti ini adalah gerak yang melibatkan sebagian atau seluruh bagian tumbuhan karena pengaruh rangsang berupa cahaya. Nah, gerak fotonasti ini dia dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Bisa kita lihat contoh pada tanaman bunga pukul 4. Nah, di mana ketika tanaman bunga pukul 4 ini dia tidak akan mekar ketika pagi hari ataupun siang hari. Di mana dia pukul 4 ini dia akan mekar pada saat pukul 4 sore. Nah, contoh lainnya pada bunga pukul 9. Nah, seringkali kita melihat pada bunga pukul 9 itu dia akan mekar pada pukul 9 pagi, namun dia akan menutup pada sore hari. Begitupun dengan bunga pukul 4 ini, dia akan menutup di pagi hari dan dia akan mekar atau membuka pada pukul 4 sore. Itu karena adanya gerak fotonasti yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Kemudian yang keempat, yaitu termonasti, yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang berupa suhu. Nah, bisa kita lihat pada contoh bunga tulip, di mana dia akan mekar ketika suhu lingkungannya itu tinggi. Dia akan mekar, namun dia akan tertutup jika temperaturnya dingin. Bisa kita lihat pada contohnya itu pada tanaman bunga nasti. Itu karena itu terjadi akibat adanya gerak termonasti pada tumbuhan. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.